Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tematik kelas 4, tema 5 pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Yang pertama, gambarnya adalah menengok temannya yang sakit. Yang kedua, peduli lingkungan. Dan yang ketiga, membantu temannya yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Ini adalah sikap yang baik ya, yang harus kita contoh. Hal baik apa saja yang bisa kamu contoh dari gambar tersebut? Hal baik yang dapat kita contoh ialah yang pertama itu peduli sesama kawan, dan yang kedua peduli lingkungan. Sikap kepahlawanan juga ditunjukkan pada gambar di atas. Yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Sifat kepahlawannya apa? Yaitu peduli pada teman. Yang kedua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesusahan seperti gambar yang telah disediakan. Apa itu sifat kepahlawanan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Perjuangan dilakukan juga oleh para pengolahan surat, kabar, dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengorbankan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Di sini saya akan membacakan cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Kerumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua
sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareteun. Ini adalah sebuah tokoh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah yang pertama. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citerum, Jawa Barat. Yang kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Ketiga, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan? Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dilakukan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda sejarah tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah mengidentifikasi bangsa Indonesia. Nah, di sini ada para pahlawan yang pernah berjuang untuk Indonesia. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Aceh. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin yang sering disebut dengan ayam jantan dari timur yang berasal dari Kerajaan Gowatalo. Yang ketiga ada Raja Balaputradewa yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya Palembang. Yang terakhir ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Satu, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Yang ketiga, Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa Dipali telah mendirikan vihara di Nalanda, India, bagi pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Yang keempat, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Melaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung, Malaysia. Yang kedua, Aceh mengalami masa
kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Yang ketiga, gigih, pemberani, rela berkorban. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan Foch. Yang kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Yang ketiga, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jangka tanah airnya dengan tetesan darah. Yang keempat, gigih, pemberani, rela berkorban. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Gajah Mada dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab baik tak kala masih menjadi prajurit patih hingga panglima perang. Yang ketiga, tak kala kerajaan Majapahit diserahkan oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih Raja Purnawarman memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan